Ada satu momen dalam hidup ketika kamu merasakannya dengan sangat jelas. Ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak bisa tenang, sebuah api yang tidak padam, sebuah kegelisahan yang terus berbisik. Harusnya ada sesuatu yang lebih dari ini. Dan di tengah kenyamanan yang kamu coba pertahankan, ada suara lembut yang terus memanggil. Aku ingin membawa kamu naik lebih tinggi. Itu bukan imajinasimu. Itu bukan tebusanan rohani. Itu adalah tetes pertama dari minyak urapan yang mulai mengalir dalam hidupmu. Banyak orang mengira urapan hanyalah istilah rohani yang terdengar indah di gereja. Tapi sebenarnya urapan adalah kuasa, tujuan, dan izin dari Tuhan. Itu adalah tangan Tuhan yang diletakkan di atas hidupmu untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin kamu lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Namun dengarkan ini baik-baik. Tidak semua orang yang diurapi sedang berjalan dalam kepenuhan. Ada yang masih duduk di air dangkal, puas hanya karena sudah diselamatkan, tetapi tidak pernah benar-benar diubahkan. Ada yang mengejar keramaian dan menyebutnya pelayanan, padahal Tuhan sedang menunggu mereka di tempat tersembunyi. Ada juga yang sedang berada di padang gurun, merasa dilupakan, padahal sebenarnya sedang dipersiapkan. Urapan itu memiliki tingkatan, dan jika kamu tidak memahaminya, kamu bisa merasa sudah sampai terlalu cepat, atau malah menyerah terlalu dini. Perjalanan ini bukan peristiwa satu kali. Ini adalah proses. Ini adalah pendakian. Ini adalah api yang memurnikan. Sama seperti minyak dalam Alkitab yang harus dihancurkan, ditekan dan diperas sebelum mengalir, begitu juga dengan hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan tidak mempercayakan minyaknya kepada sembarang orang. Dia memberikannya kepada mereka yang rela mati terhadap diri sendiri dan hidup sepenuhnya baginya. Dan sekarang kita akan masuk lebih dalam. Bukan hanya berkat di permukaan, bukan hanya kata-kata yang membuat nyaman, tetapi kuasa yang nyata, kuasa yang mengubahmu sebelum mengubah dunia di sekitarmu. Kita mulai dari tingkat pertama urapan keselamatan. Sebelum Tuhan memakai kamu, Dia harus terlebih dahulu memiliki kamu. Banyak orang ingin dipakai Tuhan. Mereka ingin panggung, pengaruh, dan otoritas rohani. Tapi mereka melewatkan hal paling dasar. Mereka belum benar-benar dimiliki oleh Tuhan. Efesus 1:13 berkata bahwa ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Artinya, kamu ditandai, kamu dimiliki, kamu diakui oleh surga. Bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi karena darah yang menutupi hidupmu. Inilah urapan pertama. Dan ini bukan sesuatu yang spektakuler di mata manusia. Tidak ada sorokan lampu, tidak ada keajaiban besar yang terlihat. Hanya sebuah mujizat yang tenang, Roh Kudus masuk ke dalam hidupmu dan berkata, orang ini milikku. Disinilah semuanya dimulai. Urapan keselamatan adalah tingkat yang paling berharga, tetapi juga paling sering disalahpahami. Disinilah Roh Kudus mulai tinggal di dalam dirimu, bukan hanya datang sesekali. Disinilah rantai dosa mulai dipatahkan. Tapi bukan hanya itu, disinilah Tuhan mulai membentukmu. Kamu tidak diselamatkan hanya untuk masuk surga. Kamu diselamatkan untuk diubahkan di bumi. Masalahnya, banyak orang berhenti di sini. Mereka mengira keselamatan adalah puncak, padahal sebenarnya itu hanya pintu masuk. Mereka berkata, aku sudah selamat, itu sudah cukup. Tetapi Tuhan berkata, itu baru permulaan. Aku ingin memakai kamu, aku ingin memenuhi kamu, aku ingin memisahkan kamu. Jika kamu masih bermain-main dengan dosa tanpa rasa bersalah, jika kamu jarang berdoa, tetapi tetap menyebut diri sebagai orang percaya, jika kamu mengaku mengenal Yesus,
tetapi menghindari penyerahan diri sepenuhnya, maka mungkin tamu sudah dimiliki, tetapi tamu belum membawa apa-apa. Jangan puas hanya karena dimiliki. Biarkan minyak itu mulai mengalir. Di tingkat ini, Tuhan sedang membentuk identitasmu. Kamu berhenti hidup untuk mencari pengakuan manusia. Kamu berhenti mengejar status. Kamu mulai berjalan sebagai seseorang yang tahu bahwa surga mengenal namamu. Dan ketika kamu tahu siapa yang kamu miliki, kamu akan siap untuk mengetahui mengapa kamu dipilih. Sekarang kamu sudah dimiliki oleh Tuhan. Identitasmu mulai dibentuk. Hatimu mulai berubah. Tapi perjalanan tidak berhenti di sana. Justru disinilah segalanya mulai menjadi lebih serius. Masuk ke tingkat kedua, urapan penugasan. Ini adalah momen ketika minyak itu tidak lagi hanya tinggal di dalam dirimu, tetapi mulai mengalir melalui dirimu. Tuhan tidak hanya menyelamatkanmu, Dia mulai mengutusmu. Lukas 4:18 berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin." Perhatikan baik-baik, urapan selalu memiliki tujuan, tidak pernah tanpa arah, tidak pernah hanya untuk dinikmati sendiri. Kamu tidak diurapi untuk duduk diam. Kamu tidak diurapi hanya untuk merasakan hadirat Tuhan sesaat, lalu kembali hidup seperti biasa. Kamu diurapi untuk melakukan sesuatu, untuk berjalan dalam tugas yang sudah Tuhan tetapkan atas hidupmu. Di tingkat ini, kamu mulai menyadari bahwa hidupmu memiliki arti yang lebih besar, bahwa kamu dipilih bukan hanya untuk diampuni, tetapi untuk menghasilkan buah. Sesuatu dalam dirimu mulai bangkit. Karunia-karuniamu mulai bergerak. Cara bicaramu berubah. Cara pandangmu berubah. Kamu mulai melihat orang lain dengan perspektif Tuhan. Kamu mulai merasakan beban untuk hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kamu pedulikan. Dan tiba-tiba, kamu tidak bisa lagi mengabaikan panggilan itu. Disinilah fungsi rohanimu mulai aktif. Entah itu mengajar, berbicara, melayani, mendoakan, memimpin, atau menciptakan sesuatu, minyak itu mulai terlihat dalam tangan, dalam suaramu, dalam ide-idemu, bahkan dalam cara kamu berjalan. Namun, dengarkan ini dengan jelas. Setiap penugasan selalu mengundang perlawanan. Saat kamu mulai dipakai Tuhan, kamu tidak lagi menjadi ancaman kecil. Kamu mulai diperhatikan, dan di saat itulah gangguan datang. Bukan untuk menghentikanmu, tetapi untuk menguji apakah kamu benar-benar siap. Kamu mungkin akan mengalami penundaan. Hal-hal yang kamu harapkan tidak terjadi secepat yang kamu inginkan. Kamu mungkin akan menghadapi distraksi, hal-hal yang mencoba menarik perhatianmu menjauh dari tujuan Tuhan. Bahkan, kamu bisa dipenuhi keraguan terhadap dirimu sendiri. Jangan kaget jika ada orang yang menjauh. Jangan heran jika pintu-pintu tertentu tertutup. Jangan panik ketika kamu disalahpahami, diabaikan, atau diremehkan. Itu bukan penolakan, itu pemurnian. Tuhan sedang melepaskan dari hidupmu segala sesuatu yang tidak bisa ikut bersamamu ke musim berikutnya. Di tingkat ini juga motivasimu akan diuji. Kenapa kamu melakukan semua ini? Apakah untuk dilihat, untuk dipuji, untuk diikuti, atau benar-benar untuk menyenangkan Tuhan yang memanggilmu di tempat tersembunyi? Karena kebenarannya sederhana. Jika kamu digerakkan oleh tepuk tangan manusia, maka keheningan akan membuatmu berhenti. Tapi jika kamu tahu bahwa tugasmu berasal dari Tuhan, kamu akan terus berjalan bahkan ketika tidak ada satupun yang memperhatikan. Disinilah urapan bertemu dengan ketaatan. Karuniamu tidak lagi untuk pamer, tetapi untuk melayani. Kamu berhenti meminta Tuhan memberkati apa yang kamu lakukan dan mulai bertanya, "Tuhan, apa yang sedang Engkau lakukan?"
Dan bagaimana aku bisa ambil bagian di dalamnya? Kamu tidak lagi hanya diselamatkan. Sekarang kamu diutus. Namun Tuhan belum selesai. Karena Dia tidak hanya mencari seseorang yang bisa Dia pakai. Dia mencari seseorang yang benar-benar bisa Dia miliki sepenuhnya. Dan itu membawa kita ke tingkat berikutnya. Tingkat yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih berat. Disinilah banyak orang mulai mundur. Tingkat pertama terasa aman. Kamu diselamatkan, hatimu dipenuhi damai, identitasmu dipulihkan. Tingkat kedua terasa penuh semangat. Kamu mulai dipakai, mulai melihat buah, mulai merasakan bahwa hidupmu berarti. Namun tingkat ketiga terasa seperti kehilangan segalanya. Ini adalah urapan penyerahan. Saat Tuhan tidak lagi hanya memakai kamu, tetapi mulai mengambil alih kamu sepenuhnya. Mazmur 92:10 berkata, Aku diurapi dengan minyak yang segan. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan. Minyak yang baru selalu datang setelah proses penghancuran yang baru. Selamat datang di tingkat konsekrasi. Di sini Tuhan memisahkanmu, bukan hanya untuk tugas, tetapi untuk dirinya sendiri. Ini bukan tingkat yang terlihat oleh banyak orang. Ini bukan panggung. Ini bukan sorotan. Ini adalah tempat tersembunyi, tempat yang sunyi, tempat di mana tidak ada yang memuji, tidak ada yang memperhatikan, bahkan terkadang tidak ada yang memahami. Ini adalah padang gurun, dan di tempat inilah Tuhan melakukan pekerjaan terdalamnya. Dia mulai menyentuh hal-hal yang selama ini kamu sembunyikan. Setiap sisa kesombongan, setiap keinginan untuk menyenangkan manusia, setiap ketergantungan pada pengakuan, bahkan hal-hal yang kamu pikir masih kamu butuhkan untuk melayani Tuhan. Dia mulai membakarnya satu persatu. Kenapa? Karena bejana yang membawa minyak harus murni. Kamu pasti pernah melihat orang yang memiliki karunia besar, tetapi akhirnya jatuh. Mereka punya kemampuan, punya pengaruh, punya pengikut, tapi mereka kehilangan arah. Kenapa? Karena mereka melewati tingkat ini. Mereka punya karisma, tetapi tidak punya penyerahan. Mereka punya pelayanan, tetapi tidak punya kedekatan dengan Tuhan. Di tingkat ini, Tuhan berkata, Aku tidak hanya ingin kamu melakukan sesuatu untukku, aku ingin kamu berjalan bersamaku. Dia tidak hanya menginginkan pelayananmu, dia menginginkan pikiranmu, dia menginginkan kebiasaanmu, dia menginginkan hatimu. Bahkan keinginan-keinginan terdalam dalam dirimu, semuanya harus diserahkan. Dia tidak mencari seorang performer, dia mencari seorang imam. Dan disinilah harga mulai terasa. Kamu mungkin kehilangan hubungan tertentu. Orang-orang yang dulu dekat bisa menjauh karena mereka tidak mengerti perubahan dalam dirimu. Kamu mungkin kehilangan kesempatan yang dulu kamu inginkan. Bahkan, ada saat-saat kamu merasa seperti kehilangan dirimu sendiri. Tapi sebenarnya kamu tidak kehilangan. Kamu sedang dimurnikan. Tuhan menyembunyikanmu bukan untuk menghukummu, tetapi untuk melindungimu. Karena apa yang akan Dia percayakan selanjutnya terlalu berat untuk ditanggung oleh versi lamamu. Jika kamu tidak melewati proses ini, berkat itu justru bisa menghancurkanmu. Di tingkat ini, minyak tidak hanya menjadi kuat, tetapi menjadi kudus. Dan jujur saja, tidak banyak orang yang mau tinggal di sini. Karena ini tidak nyaman. Ini sunyi. Ini terasa seperti Tuhan berhenti memakai kamu. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Di musim tersembunyi inilah Tuhan melakukan pekerjaan paling dalam. Kamu tidak dikubur, kamu sedang ditanam. Dan semakin dalam akar yang Tuhan bangun dalam hidupmu, semakin besar minyak yang akan naik ke permukaan nanti. Kamu sudah lulus ujian ketika dipakai. Sekarang Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk ujian yang lebih besar. Ujian kepercayaan. Apakah kamu siap? Kamu sudah dimiliki.
kamu sudah diutus, kamu sudah dihancurkan dan dimurnikan. Sekarang, kamu siap untuk dipercaya. Inilah tingkat keempat urapan otoritas. Di tingkat ini, minyak itu tidak lagi hanya menetes, minyak itu melimpah. Kisah Para Rasul 19:11-12 menceritakan bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa melalui Paulus. Bahkan kain yang pernah menyentuhnya bisa menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Itu bukan kebetulan, itu bukan sensasi. Itu adalah bukti bahwa Tuhan mempercayakan kuasanya kepada seseorang yang sudah kosong dari dirinya sendiri. Disinilah perbedaannya. Kamu tidak perlu lagi mengumumkan bahwa kamu diurapi. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu hanya masuk ke dalam sebuah ruangan dan suasana berubah. Bukan karena siapa kamu, tetapi karena siapa yang kamu bawa. Kamu tidak lagi mengejar panggung. Kamu tidak lagi haus akan pengakuan. Kamu tidak membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kamu tahu siapa yang mengutusmu, dan kamu tahu apa yang kamu bawa. Di tingkat ini, dunia roh mengenalmu. Bukan hanya mengenal, tetapi menghormati, bahkan takut. Luka-luka yang kamu miliki bukan lagi tanda kelemahan. Itu adalah bukti bahwa kamu telah melalui proses. Air mata yang kamu tumpahkan dalam doa, penyerahan yang kamu pilih ketika tidak ada yang melihat, ketaatan yang kamu pegang saat semuanya terasa sulit, semua itu membentuk otoritas dalam hidupmu. Kamu sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali bermain-main dengan iman. Kamu sudah terlalu banyak melalui api untuk memperlakukan urapan dengan sembarangan. Sekarang, setiap kata yang kamu ucapkan memiliki bobot. Doamu tidak lagi hanya kata-kata itu menjadi kekuatan yang mematahkan belenggu. Kehadiranmu membawa terang ke tempat yang gelap dan mengganggu rencana kegelapan. Ini adalah urapan yang tidak hanya memberkati individu, tetapi mengguncang wilayah. Namun ada satu hal yang membuat tingkat ini begitu kuat. Kamu tidak berusaha terlihat. Kamu hanya berusaha taat. Kamu tidak lagi membutuhkan manusia untuk mengangkatmu, karena Tuhan sendiri sudah mempercayakan sesuatu ke dalam hidupmu. Dan itulah yang membuat tingkat ini langka. Bukan karena Tuhan pelit, tetapi karena tidak banyak orang yang mau berjalan melalui jalan yang panjang, sempit, dan menyakitkan untuk sampai ke sini. Ini bukan tentang bakat. Ini bukan tentang kemampuan alami. Ini tentang mati setiap hari. Tentang berkata tidak kepada keinginan daging. Tentang berkata ya kepada proses, bahkan ketika itu menyakitkan. Tentang tetap memilih Tuhan, bahkan ketika itu berarti kehilangan segalanya. Disinilah kamu mengerti bahwa urapan bukanlah sebuah lencana kebanggaan. Ini adalah beban. Beban yang kamu bawa bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk jiwa-jiwa lain. Dan pada titik ini, kamu tidak lagi hanya berjalan dalam urapan, kamu berjalan dalam otoritas. Sekarang, izinkan aku bertanya dengan jujur, kamu berhenti di mana? Apakah kamu berhenti di keselamatan, merasa itu sudah cukup? Apakah kamu berhenti saat mulai dipakai, menikmati momen itu tanpa mau melangkah lebih jauh? Atau kamu lari ketika proses penghancuran dimulai? Atau kamu memilih untuk bertahan sampai Tuhan benar-benar mempercayakan hidupnya kepadamu? Karena aku datang untuk mengingatkanmu akan satu hal, masih ada minyak. Kamu tidak dipanggil untuk hidup setengah-setengah. Kamu tidak diselamatkan untuk diam. Kamu tidak diberi karunia untuk hidup nyaman. Kamu diurapi untuk menjadi ancaman bagi kegelapan. Untuk menjadi bejana yang menyala dengan kemuliaan Tuhan di bumi ini. Untuk membawa namanya, kuasanya, dan hadiratnya ke tempat-tempat yang gelap dan meneranginya.
Dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak orang Kristen yang biasa-biasa saja. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang berkata, "Tuhan, jika Engkau menginginkan seluruh hidupku, ambillah. Ambil kenyamananku, ambil rencanaku, ambil ambisiku, tetapi berikan aku minyak-Mu." Karena tanpa urapan, tamu bisa tampil, tetapi tidak bisa mengubahkan. Tamu bisa berbicara, tetapi tidak bisa mematahkan belenggu. Tamu bisa datang ke gereja, tetapi tidak pernah berjalan dalam kemenangan. Namun ketika minyak itu ada di atas hidupmu, segalanya berubah. Gunung bisa digerakkan, hati yang keras bisa dilembutkan, kuasa kegelapan mundur, dan hadirat surga turun. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah urapan itu nyata. Pertanyaannya adalah seberapa jauh kamu mau berjalan. Karena tingkatan itu nyata. Dan Tuhan tidak mencari orang yang paling berbakat. Dia mencari orang yang paling berserah. Dia memakai yang lemah. Dia mengangkat yang tidak dikenal. Dia mencurahkan minyaknya kepada mereka yang sering diabaikan, tetapi hanya kepada mereka yang mau memikulnya. Jadi hari ini, jangan hanya terinspirasi, jadilah menyala. Kembalilah ke tempat tersembunyi, mulai berdoa lagi, mulai berpuasa lagi, mulai taat lagi. Katakan ya sekali lagi. Karena tingkat berikutnya dari urapanmu tidak menunggumu di luar sana. Itu menunggumu di dalam penyerahan. Jangan berhenti, jangan mundur, jangan mati dengan minyak yang masih tersimpan di dalam dirimu. Surga sedang memanggil, dunia sedang menunggu. Dan Tuhan masih mengurapi mereka yang berkata, "Ini aku, utuslah aku."